kita save, kita coba lihat hasilnya. Ya, berhasil. Makasih udah klik video ini, dan semoga kalian bisa enjoy nonton video ini sampai akhir. Jadi di video ini dan beberapa video ke depan, gue mau berbagi sedikit pengalaman gue seputar teknologi dan khususnya soal mobile app development. Dan khusus di video kali ini kita akan mulai dari awal, yaitu kita mau bikin mobile app buat dua platform yang emang paling banyak dipakai saat ini, yaitu Android dan iOS. Dan gue bikinnya itu di Windows. Aplikasi yang akan kita bangun itu aplikasi hybrid. Jadi lu sekali ngoding itu bisa jadi dua aplikasi, yaitu buat Android dan buat iOS. Nah, untuk aplikasi hybrid toolnya sebenarnya ada macam-macam. Kalau yang udah gue tahu dan udah pernah gue coba itu ada kayak PhoneGap, terus Ionic Framework, ada lagi Xamarin, dan yang lagi hype saat ini React Native sama Flutter. Jadi gue bahas satu-satu sekilas aja. Kalau PhoneGap itu dia kayak web view sih kalau kata gue. Jadi dia cuma HTML, CSS sama JavaScript. Gimana dia bisa dinamis? Dia bisa dipakein AngularJS. Terus kalau Ionic dia mirip sama PhoneGap, cuma katanya sih performance-nya lebih bagus. Soalnya gue emang belum pernah nyoba Ionic. Dan Xamarin juga gue belum pernah nyoba. Kalau Xamarin ini dia dari Microsoft, bahasa pemrogramannya C#. Dia juga bisa buat Android dan iOS. Nah, terus React Native ini pakai library React. Jadi kalau kalian yang udah pakai React pasti nantinya bakal gampang banget deh adaptasi pakai React Native. React Native ini dibikin sama Facebook tahun 2015. Jadi emang udah agak lama, udah 5 tahun dan baru gue bahas. Dia pakai JavaScript untuk bahasa pemrogramannya. Nah, terus Flutter ini lumayan baru. Dia punya Google. Bahasa pemrogramannya pakai Dart. Nah, Flutter ini juga dia bisa cross platform. Jadi iOS, Android, bahkan dia bisa bikin aplikasi desktop kayak buat Windows, Linux sama Mac OS. Nah, dari framework yang udah gue sebutin, framework yang bakal kita pakai atau kita bahas nantinya cuma dua, yaitu React Native dan Flutter yang emang lagi kekinian nih ceritanya. Oke, kayak yang udah gue bilang di awal, dalam video ini gue mau bikin aplikasi mobile buat Android dan iOS. Jadi udah gue siapin di sini ada dua device. Yang pertama iOS dan kedua Android. Jadi nanti aplikasi itu akan di-debug langsung dan langsung kita lihat tampilannya di HP kayak gitu. Ya, jadi React Native dan Flutter ini sama-sama dia bisa bikin aplikasi buat iOS dan Android. Jadi yang iOS ini nggak bisa dijalanin di Windows karena nggak ada Xcode. Dan Xcode itu cuma ada di Mac OS. Terus gimana kalau kita nggak punya Mac OS, kita nggak punya MacBook, tapi kita pengen bikin aplikasi multiplatform kayak gini, iOS dan Android. Ya, jadi framework yang akan kita pakai adalah React Native. Ya, jadi di sini dia tulis Learn once, write anywhere. Jadi dengan satu codingan JavaScript nanti kita akan mendapatkan aplikasi iOS dan Android. Buat dokumentasi lengkapnya kalian bisa baca-baca sendiri di reactnative.dev. Sini ada ini iOS dan Android. Ini contoh codingannya, dia pakai basisnya itu JavaScript. Dan ini ada JSX, mirip codingan HTML. Kalau teman-teman udah familiar sama HTML dan JavaScript, nantinya akan lebih mudah mempelajari React Native. Cross platform, dia nanti bisa dibedain buat Android kayak gimana dan iOS kayak gimana. Fast refresh, jadi kalian kalau habis ada update codingan tinggal di save dan di aplikasi dapat langsung kita lihat perubahannya. Jadi beda banget kayak kita ngoding Android native, kita harus build lagi dan buildnya itu kadang memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini dia cara installnya. Oke, itu seputar React Native.
Jadi kayak yang udah gue bilang, kalau React Native ini kita developnya di Windows, kita nggak bisa debug aplikasinya di iOS karena kita nggak ada Xcode-nya. Oleh karena itu, React Native ini dia ada tool namanya Expo. Nah, dengan Expo SDK ini kita bisa build aplikasi iOS melalui Windows karena kita udah difasilitasi sama SDK-nya si Expo ini. Access device compatibility like camera, location, notification, sensor, haptic, and much more. All with universal APIs. Full service give you App Store ready binaries and handles certificates. No need for you touch Xcode or Android Studio. Jadi kita nggak ada touch ke Android Studio ataupun Xcode karena dependensinya itu udah diatur sama si Expo ini. Jadi itu juga jadi kekurangannya Expo. Jadi kita nggak bisa touch ke dependensinya kayak movement GPS. Jadi kita nggak bisa bikin aplikasi tracking lokasi pakai Expo. Jadi kalaupun begitu kalian nggak usah khawatir karena di sini Expo dia punya banyak banget fitur fundamental buat sebuah aplikasi. Di sini ada dokumentasinya. Dia bisa accelerometer, social authentication, kamera, file system. Buat lebih lengkapnya kalian bisa baca dokumentasinya Expo SDK. Nah di sini dia ada banyak banget. Kalau ini semua kalian masih nggak cukup, kalian bisa istilahnya detach. Jadi memisahkan Expo dari project React Native. Jadi kalian bisa atur-atur sendiri dependensi buat Xcode dan Android-nya. Gue sendiri belum pernah nyoba buat detach, tapi berdasarkan yang udah gue baca, proses detach ini agak tricky, jadi agak gampang-gampang susah. Kadang-kadang kalau udah kita detach itu, library yang kita pakai tadinya dari Expo nggak akan bisa dipakai lagi, jadi kalian harus ubah ke library lain yang disupport React Native. Nah setelah kalian detach dan jadi project pure React Native, kalian bisa atur-atur sendiri dependensi buat aplikasi kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah instalasi. Pertama kita install buat React Native-nya dulu. Jadi di video ini gue nggak akan kasih tahu secara detail buat langkah instalasinya. Kalian bisa cari tahu sendiri di Google buat langkah install React Native-nya. Di sini gue lihat dari dometschool.com. Terima kasih Dometschool yang udah nulis tutorial ini. Di sini ada cara menginstal React Native Android pada Windows. Jadi kalian bisa ikutin tutorial ini. Yang pertama kalian harus install Java SE, Android Studio, dan nantinya React Native CLI-nya. Jadi installnya cukup gampang. Kalian Java SE dan Android Studio tinggal di next doang. Terus untuk konfigurasi, kalian atur Android Home-nya, diarahin ke SDK Android-nya, terus install SDK Manager, SDK Tools ini buat build tools-nya. Terus setup AVD ini Android Virtual Device kalau kalian mau pakai emulator yang kayak gini. Terus ini buat API Android-nya. Nah, sampai di sini kalian udah berhasil install buat Android SDK. Terus selanjutnya install React Native CLI dan testing. Pastikan kamu menginstal Node.js. Jadi Node.js ini dia buat server React Native-nya. Kalau di PHP dia kayak Apache. Kalau sudah jalankan, kalian command-nya masuk pada desktop npm install React Native CLI. Buat mastiin kalian udah berhasil install Node.js-nya, kalian buka cmd, kemudian ketikkan npm state. Nah kalau keluar versi Node.js-nya kayak gini, berarti kalian udah berhasil install Node.js-nya. Terus kalian ketikkan perintah npm install React Native CLI buat install React Native di komputer kalian. Setelah prosesnya selesai, kalian udah berhasil install React Native. Selanjutnya kita bikin directory baru buat project kita nanti. Biar gampang, gue taruh di C, terus nama user, dan bikin folder baru namanya mobile app. Terus kita buka cmd lagi,
kita masuk ke directory yang tadi kita bikin, cd mobile app. Nah, di sini kita bikin project React Native baru dengan ketikan perintah React Native init nama projectnya. Misalkan gue kasih nama React Native app, enter. Nah, kalau udah kayak gini berarti React Native apps-nya udah berhasil dibikin. Terus kita coba jalanin di emulator. Kita masuk ke directory projectnya, cd React Native app. Terus buat ngebuildnya kita jalankan perintah React Native run Android. Jadi kita jalankan di emulator Android kita. Ya, jadi ini adalah tampilan awal dari React Native. Kalau kalian udah sampai tahap ini berarti kalian udah bisa sukses install React Native-nya. Terus kita coba lihat struktur projectnya. Nah, di sini ada folder Android dan iOS. Jadi folder Android dan iOS ini buat ngatur dependensi natif dari masing-masing platform, itu buat iOS dan Androidnya. Sedangkan React Native-nya itu yang ada di sini. Misalkan kita lakukan edit sederhana dulu di app.js-nya. Kita ganti step 1 menjadi misalkan Valentin Shamhat. Kita save. Nah, di sini dia hot reload langsung berubah jadi Valentin Shamhat. Jadi nggak perlu kita build ulang lagi. Itu salah satu keunggulannya React Native. Nah, kemudian kalau kalian ada yang nanya, coba di run di versi iOS-nya. Ya, jadi React Native nggak bisa langsung debug ke iPhone melalui Windows karena dia butuh Xcode buat ngejalanin itu. Oleh karena itu kita butuh yang namanya expo tadi. Nah, karena tadi kita udah install React Native, selanjutnya kita pakai expo-nya. Kita lihat cara install expo-nya. Pertama, kalian harus jatuh cinta sama expo-nya. Kemudian download Node.js. Tadi karena kita udah install React Native dan udah download Node.js, jadi kita langsung ke langkah ketiga. Kita ketikkan npm install expo CLI ini buat install expo-nya di komputer kita. Kita Ctrl C aja buat terminate. Kita paste. Nah, ya, install expo udah berhasil. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, create your first project. Ya, jadi bikin projectnya agak mirip sama React Native tadi. Kalau tadi React Native init my project name, terus kalau expo kita tinggal diganti depannya pakai expo. Oke, kita coba. Ini karena kita masih di directory React Native app tadi, kita naik ke atas dulu. Terus kita bikin project expo init, kita namain misalkan latihan, enter. Ya, jadi di sini expo ngasih kita pilihan buat project yang akan kita bikin. Dia ada blank dia pakai TypeScript, kemudian types dia udah dikasih React Navigation di project baru kita, kemudian ada minimal dan minimal yang menggunakan TypeScript. Oke, kita pilih yang blank aja karena kita nanti biar bisa latihan dari awal. Kita enter. Oke, your project is ready. Kita langsung dikasih tahu buat langkah selanjutnya di sini. Turn your project, navigate to the directory and run one of the following npm command. Jadi latihan ini buat masuk ke directory project kita.
Nah, terus di sini ada npm start. You can open iOS, Android, or web from here. Ini buat jalanin npm-nya tadi, yang ini Node.js-nya. Kemudian npm run Android buat jalanin di Android, npm run iOS buat jalanin di iOS, dan npm run web. Jadi ada buat web juga. Kita balik ke webnya Expo tadi. Nah, kalau di sini Expo itu dia pakai command Expo start buat jalanin aplikasi yang kita bikin tadi ke device kita. Tapi ini kita kesampingkan dulu. Kita siapin buat di kliennya dulu atau di device handphone kita. Jadi buat di handphone kita harus install aplikasi Expo Client. Karena kita pakai SDK-nya Expo, balik ke emulator kita tadi, nanti S-nya kita bisa close saja. Aplikasi React Native-nya juga kita close. Jadi Expo Client itu kalian bisa download di Play Store dan App Store. Aplikasinya kayak gini. Ya, jadi nanti kalian bikin akun di Expo-nya. Gue udah siapin Expo di Android dan di iOS-nya di sini. Jadi nanti project Expo yang kita bikin, kita run di device itu melalui Expo Client ini. Setelah Expo Client-nya siap, selanjutnya kita coba jalanin aplikasi kita di handphone dengan cara ketikkan Expo start di project directory tadi. Expo start. Ya, di sini akan muncul Metro Bundler-nya. Di sini QR code kalian bisa scan menggunakan aplikasi Expo Client di Android. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada fitur scan-nya. Sekarang malah udah langsung muncul di recently in development ini. Kita coba langsung klik. Oh, ternyata ada error. Something went wrong. Dan balik SDK, kita lihat error lognya. Kita coba cari errornya di Google. Oke, kita coba ganti SDK kita. Di sini tulisannya 37 nggak bisa, yang bisa itu 34, 36, 35, 33. Oke, kita coba ganti ke versi 33. Oke, ke JSON 37. Tadi yang bermasalah versi 37. Jadi kita ganti di sini jadi 33. No. Oke, terus kita coba Expo start lagi, dan apakah sekarang udah bisa? Oke, ternyata ada error. Kita coba cari errornya kenapa. Expo files to start. Oke, kita coba alat modus metro config alat modus metro config default blacklist.js. Kita ganti
harus checklistnya sempat kita coba hubungan. Enable. Ya, sepertinya berhasil. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari project expo yang tadi kita bikin. Kemudian kita coba di iOS. Kita buka expo di iOS. Oke, kita coba klik projectnya. Oke, kita ada masalah lagi. Kalau di iOS ini dia minta minimal versi 34 buat SDK-nya. Jadi kita ganti lagi ke versi 34. Kita coba buka lagi project di iOS-nya. Oke, nampaknya berhasil. Oke, setelah drama yang telah kita lewati, akhirnya aplikasinya bisa berjalan di iOS dan juga di Android. Sekarang kita coba buat edit-edit sederhana kayak tombol, coding dan lain sebagainya. Di sini gue pakai VS Code, dan gue juga saranin buat kalian pakai VS Code karena banyak plugin yang memudahkan kita saat ngoding React Native. Kita open folder, buka project yang tadi kita bikin, mobile app, latihan. Oke, select folder. Kita edit app.ts nya. Press expo, kita save. Oke, di Androidnya ada error. Oke, berhasil. Kita coba edit lagi buat memastikan. Kita buka VS Code nya, PS Expo 2, kita save. Ya, terus kita coba bikin button. Kita import buttonnya di sini. Button. Titel.
Ya, jadi kalau React Native itu dia UI-nya disesuaikan sama platformnya. Jadi kalau di iOS tombol itu seperti ini, dan di Android dia tombol seperti ini. Jadi terlihat lebih natif. Kita coba lagi beberapa elemen lain. Loading misalkan, activity indicator, kita import, kemudian kita masukkan di sini. Size-nya large, ya seperti ini. Oke, kemudian kita coba kasih action buat button ini. Kita tambah action click untuk menampilkan alert dialog. Kita tambah di sini, tambah on press. Kita munculkan alert dengan tulisan tes dialog. Kita save, kita coba lihat hasilnya. Ya, berhasil. Oke, sampai sini aja untuk video kali ini. Klik subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update terbaru dari channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.